anak-anak, ketemu lagi sama Bu Guru Dina di pembelajaran tematik. Bagaimana belajarnya? Masih semangat ya? Kita sudah sampai di tema 7. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 7 subtema 1, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Subtema perkembangan teknologi produksi pangan ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar informasi tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Yang kedua, kita akan belajar keberagaman sifat individu. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengukur volume suatu benda. Yang pertama, informasi tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Teknologi pangan. Nah, apakah anak-anak pernah mendengar tentang teknologi pangan sebelumnya? Kita pelajari bersama-sama ya. Anak-anak, alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Nah, makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Nah, anak-anak, mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kira-kira apa saja ya hasil teknologi pangan itu? Nah, anak-anak, contohnya yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Ini dia kacang kedelai, dan hasil olahan kacang kedelai dapat berupa tahu, tempe, dan susu kedelai. Selain kacang kedelai, contoh berikutnya yaitu buah mangga dan stroberi. Dapat diolah menjadi manisan dan selai. Ini dia buah mangga dan stroberi yang dapat diolah menjadi manisan mangga, manisan stroberi, selai mangga, dan selai stroberi. Nah, selain itu, ada pula hasil peternakan yang berupa daging. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet, yang seperti biasa anak-anak makan. Ini dia bakso, sosis, dan kornet yang merupakan hasil olahan dari daging, baik daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan lain-lain. Nah, anak-anak, selain yang Bu Guru sebutkan tadi, bahan pangan lainnya yang dapat diolah menjadi makanan baru, salah satu contohnya adalah singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan juga penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan,
Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Selain pengolahan singkong, ada pula pengolahan susu sapi. Nah, anak-anak tentu saja dari kecil sudah terbiasa minum susu sapi. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, anak-anak, susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Nah, anak-anak, salah satu contoh makanan dari hasil teknologi pangan adalah tempe. Seperti yang Bu Guru sebutkan tadi, kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Nah, kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, anak-anak, itulah tadi informasi tentang teknologi pangan, serta contoh dari hasil pengolahan pangan menjadi makanan baru. Semoga informasi ini bermanfaat bagi anak-anak ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman sifat individu. Anak-anak, keberagaman memiliki makna adanya banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Setiap individu memiliki sifat yang berbeda-beda. Karena itulah terdapat keberagaman dalam sifat individu. Sifat individu biasanya dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya, pengalaman yang kurang baik ataupun lingkungan tempat tinggalnya dan sebagainya. Nah, perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Adanya perbedaan sifat juga tidak membuat kita lantas saling benci atau saling menjatuhkan. Akan tetapi, kita harus saling menghargai dan menghormati kelebihan serta kekurangan. Nah, melalui keberagaman sifat individu tersebut, kita dapat membedakan sifat yang baik dan sifat yang tidak baik. Sifat yang baik yaitu sifat yang perlu ditiru. Sifat yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif dan baik. Contohnya adalah menghargai perbedaan dan tenggang rasa. Sifat yang harus dihindari adalah sifat yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Contohnya adalah memaksakan kehendak dan tidak menghargai perbedaan. Nah, anak-anak, itulah tadi keberagaman sifat individu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengukur volume suatu benda. Anak-anak,
Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang dapat ditempati dalam suatu benda. Nah, coba perhatikan benda-benda berikut ini. Ketiga benda ini merupakan kemasan minuman berupa susu. Nah, apakah susu dalam kemasan A, B, dan C memiliki volume yang sama? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Kemasan A jika diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B, itu memerlukan 2 kemasan B untuk memenuhi kemasan A, yang berarti volume pada kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian, kemasan A jika diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan C, itu memerlukan 4 kemasan C untuk memenuhi kemasan A, yang berarti volume pada kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa membuktikan bahwa volume pada kemasan A, B, dan C berbeda karena bentuk dan ukurannya berbeda. Nah, sekarang coba kita perhatikan benda-benda berikut ini. Benda-benda ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Bagaimanakah dengan volumenya? Apakah sama atau berbeda? Nah, ilustrasi sebelumnya sudah membuktikan bahwa bentuk dan ukuran benda yang berbeda menghasilkan volume yang berbeda. Dengan demikian, volume pada benda-benda berikut ini juga berbeda. Nah, sekarang kita mengurutkan benda-benda ini berdasarkan volume yang paling banyak. Yang pertama yaitu pada galon. Nah, volume pada galon ini lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Yang kedua yaitu botol besar ini. Dia volumenya lebih banyak dibandingkan yang lainnya, tapi lebih sedikit dari galon. Yang ketiga, nah ini dia botol yang ketiga. Volumenya lebih sedikit dari galon dan botol yang kedua. Kemudian ini botol yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir adalah gelas. Nah, anak-anak, setelah kita mengurutkan benda berdasarkan volumenya, kita mengetahui bahwa volume suatu benda dapat berbeda-beda berdasarkan bentuk dan ukuran benda tersebut. Setelah mempelajari ini, semoga anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume benda. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini, anak-anak. Tadi kita sudah belajar informasi tentang teknologi produksi pangan. Kita juga sudah belajar tentang keberagaman sifat individu. Dan yang terakhir tadi kita belajar mengukur volume suatu benda. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak dan dapat menambah pengetahuan anak-anak serta bisa membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat ya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi Bu Guru Dina. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya.